adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik ya. Nah, selanjutnya perkenalkan, nama kakak Siti Uswatun Hasanah dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke adik-adik semua, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tema tentang pahlawanku dengan judul Kerajaan Mataram. Dan indikator pembelajarannya yang pertama adalah menjelaskan secara singkat sejarah kerajaan pada zaman Hindu-Buddha, yakni Kerajaan Mataram. Lalu indikator yang kedua adalah menyebutkan sumber sejarah, raja-raja, dan peninggalan sejarah kerajaan pada zaman Hindu-Buddha, yakni Kerajaan Mataram. Nah, sebelum pembelajaran kali ini dimulai, kakak ingin bertanya kepada adik-adik semua. Apakah kalian tahu kerajaan apa saja yang ada di Indonesia pada zaman Hindu-Buddha? Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Mataram, dan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas salah satu kerajaan yang ada di Indonesia pada zaman Hindu-Buddha, yakni Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri sekitar abad ke-8 Masehi dan terletak di Jawa Tengah. Kerajaan Mataram kuno ini terdiri dari dua dinasti. Yang pertama adalah dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu dan terletak di Jawa Tengah bagian utara. Dan yang kedua adalah Kerajaan Mataram dengan dinasti Sailendra yang bercorak agama Buddha dan terletak di Jawa bagian selatan. Kita harus bisa membedakan antara Kerajaan Mataram kuno dengan Mataram Islam. Kerajaan Mataram kuno bercorak Hindu-Buddha, sedangkan jelas jika Mataram Islam bercorak Islam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno. Sumber sejarah yang pertama ada Prasasti Canggal. Di dalam Prasasti Canggal ini menceritakan tentang asal-usul Raja Sanjaya dan pendirian sebuah lingga di Kujarakunya. Lalu penggambaran tentang Pulau Jawa yang sangat subur dan kaya. Lalu selanjutnya ada Prasasti Mantiasi, atau nama lain dari Prasasti Mantiasi adalah Prasasti Kediri. Nah, Prasasti Mantiasi ini dibuat pada zaman Raja Balitung dan menceritakan mengenai raja-raja dari dinasti Sanjaya. Nah, lalu sumber sejarah selanjutnya ada Kitab Cerita Parahyangan. Kitab Cerita Parahyangan ini menceritakan tentang asal-usul Raja Sana yang berasal dari Garut Ciamis. Selanjutnya, sumber sejarah yang keempat ada Prasasti Kalasan. Di dalam Prasasti Kalasan ini menceritakan tentang Raja Panangkaran yang bergelar Sailendra Sri Maharaja Dia Pancapan Rakai Panangkaran dan merupakan pendirian bangunan suci untuk Dewi Tara. Nah, Dewi Tara ini merupakan ibu dari Buddha dan pembangunan kuil untuk Sama. Nah, sumber sejarah yang kelima ada Prasasti Kalurak. Nah, Prasasti Kalurak ini adalah sebagai bukti didirikannya bangunan suci untuk Arca Manjusri atas perintah dari Raja Indra yang memiliki gelar Samaradana Jaya. Lalu yang keenam ada Prasasti Ratu Boko. Prasasti Ratu Boko ini menceritakan tentang pendirian sebuah lingga, yaitu Lingga Ketivasa, Lingga Trimbaka, dan Lingga Hara. Lalu selanjutnya, kehidupan politik Kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno awalnya dipimpin oleh Raja Sana, kemudian digantikan oleh Raja Sanjaya. Kemudian mencapai puncaknya pada masa Raja Dyah Balitung. Pada masa pemerintahan Raja Balitung dikenal dengan 3 jabatan penting. Yang pertama, Rakrian Ihino atau pejabat tinggi sesudah raja. Yang kedua, Rakrian Ihalu. Dan yang ketiga ada Rakrian Isirkan. Nah, selanjutnya ada raja-raja dari Kerajaan Mataram.
Yang pertama, raja-raja dari dinasti Sanjaya atau raja dari kerajaan yang bercorak agama Hindu. Yang pertama, ada Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Yang kedua, ada Sri Maharaja Rakai Panangkaran. Yang ketiga, ada Sri Maharaja Rakai Panunggalan. Yang keempat, ada Sri Maharaja Rakai Warak. Yang kelima, ada Sri Maharaja Rakai Garung. Yang keenam, ada Sri Maharaja Rakai Pikatan. Yang ketujuh, ada Sri Maharaja Rakai Kayuwangi. Dan yang kedelapan, ada Sri Maharaja Rakai Watuhumalang. Yang kesembilan, ada Sri Maharaja Rakai Diah Balitung. Dan raja selanjutnya adalah Raja Daksa, Tulodong, Wawa, dan Empuk Singgo. Selanjutnya ada raja-raja dari kerajaan Mataram kuno dengan dinasti Sailendra. Nah, raja-raja yang menganut agama Buddha ini keturunan dari Sailendra yang pernah memerintah di Jawa Tengah. Di antaranya ada Raja Banu, Raja Wisnu atau Sri Dharmatungga, kemudian ada Raja Indra atau Sri Sang Ramadana Jaya, kemudian ada Raja Samaratungga, dan Ratu Pramudawardhani. Nah, kemudian terjadi perkawinan politik antara Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dengan Ratu Pramudawardhani dari dinasti Sailendra. Hal ini menimbulkan kekecewaan dari salah satu putra Samaratungga yakni Balaputra Dewa. Lalu Balaputra Dewa berperang melawan Rakai Pikatan. Namun Balaputra Dewa mengalami kekalahan dan melarikan diri ke Sriwijaya. Nah, selanjutnya ada candi peninggalan kerajaan Mataram kuno. Yang pertama dari dinasti Sanjaya atau yang bercorak Hindu. Yang pertama ada Candi Prambanan. Yang kedua ada kompleks Candi Dieng. Lalu yang ketiga ada kompleks Candi Gedong Songo. Yang keempat ada Candi Ratu Boko. Dan yang kelima ada Candi Barong. Lalu selanjutnya ada dari dinasti Sailendra atau yang bercorak Buddha. Yang pertama ada Candi Kalasan, kemudian Candi Sewu, kemudian Candi Sari, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Borobudur, dan Candi Lumbung. Nah, pengaruh dari peninggalan sejarah kerajaan pada masa Mataram ini diantaranya adalah dapat dijadikan sebagai sumber sejarah dan sebagai objek wisata sejarah. Oke adik-adik, setelah kita mempelajari materi mengenai sejarah kerajaan Mataram, sekarang Kakak punya pertanyaan nih untuk adik-adik. Simak baik-baik pertanyaannya ya. Baiklah adik-adik semuanya, bagaimana dengan hasil latihan soal yang telah dikerjakan tadi? Apakah sudah betul semua? Atau masih ada yang salah? Nah, pesan kakak di rumah kalian harus sering mengulang kembali pelajaran yang kita pelajari tadi ya, supaya tidak lupa. Karena mengulang pelajaran merupakan salah satu disiplin kalian untuk memotivasi diri supaya cita-cita kalian dapat tercapai. Terima kasih sudah mengikuti dan menyimak video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan channel YouTube Bu Manika Laborti. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.